Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu CSI sekalian. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita hari ini masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita masih bisa berkumpul ya tadi walaupun secara virtual. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Citra Serikan di Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi host di dialog virtual ini. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sekalian suka dapat japri gitu ya dari Mbak Anissa, ya itu teh saya ya ibu-ibu. Jadi kelihatan sekarang yang mana ya kadang tuh suka ditanya ini Bu Anissa teh yang mana dipanggilnya mah Ibu Arum gitu. Jadi kadang suka bingung mana itu. Hari ini temanya adalah peran perempuan di wilayah publik dan domestik. Jadi insya Allah sudah ada tiga narasumber yang bergabung dengan kita semua hari ini. Yang pertama Ibu Dr. Otin Martini, MPD. Yang kedua Ibu Dr. Wilma Sriwulan, SN MHum. Dan yang ketiga ini ada kandidat doktor ya, Ibu Ayuningsih Dia Wulandari, SSN MSN. Di dengan tema hari ini seperti yang tadi udah kita diskusikan gitu ya kan banyak sekali nih tema-tema maksudnya peran-peran perempuan itu apa saja gitu ya bisa jadi perang biasanya kalau di internet ya mana peran perempuan mana peran laki-laki gitu jadi di mana dalam struktur sosial masyarakat perempuan itu kita biasanya dipersiapkan untuk memenuhi semua peran tersebut. Bu Otin belum ada mungkin langsung Bu Otin udah bergabung lagi. Udah tadi Nggak. ketenang. Iya. Baik, mungkin yang pertama, paparan yang pertama dari Bu Otin yang udah lama berkiprah di dunia pendidikan ya. Jadi beliau ini waktu pertamanya memulai karir sebagai guru, lalu kemudian beliau pindah ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat hingga sampai sekarang menjadi dosen di ISBI Bandung. Bisa mungkin kita langsung saja Bu Dr. Otin Martini untuk memulai paparannya. Saya persilahkan Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin pada senior-senior profesor, saya masih belajar nih. Saya diawali pantun biar ceria lah. Burung cendrawasih naik motor. Terima kasih moderator. Selanjutnya naik motor harus berjanji. Izin para senior, saya jadi penyaji. Izin saya screen ya. Cakep. Eh, Tema kali ini adalah peran perempuan di wilayah publik dan domestik dalam pendidikan bidang seni. Mungkin kawan-kawan yang lain dengan spesifiknya masing-masing, kami mengambil di bidang pendidikan. Selanjutnya, pendidikan ini menurut Undang-Undang Sidiknas ada tiga, sebentar, ya, yang di sini ada pendidikan formal, pendidikan informal, dan non formal. Selanjutnya, apa saja yang ada di pendidikan formal? Pendidikan formal ini terdiri dari TK atau TKLB. TKLB, LB-nya adalah luar biasa ya. TKLB karena selalu suka dilupakan seperti itu. SDLB, ada juga SD, SMP, SMPLB, SMA, SMK, dan SMLB. Karena SMK, LB jarang. Saya menggarisbawahi di sini TK, nanti mungkin ada yang suka cerita, suka saya salah. Ini TK, ini PAUD, padahal TK PAUD juga gitu ya. Hanya yang membedakan bahwa yang PAUD formal itu adalah TK, non formal itu adalah nanti kelompok bermain nanti di bawah ada. Jadi pendidikan formal sekali lagi ini TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMK, dan SMALB seperti itu. Selanjutnya, pendidikan informal. Tentu pendidikan informal itu ada di dalam keluarga maupun di lingkungan. Dan selanjutnya adalah pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal itu apa saja? Nah, seperti tadi PAUD yang ada di nonformal, terdiri dari kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis, yaitu yang dibina oleh Dinas Pendidikan ya. Tapi beda lagi kalau yang dibina oleh terintegrasi dengan kesehatan ada BKB, ada Posyandu dan lain-lain gitu ya. Jadi di sini diucapkan juga bahwa PAUD itu adalah ada formal dan non formal, tapi yang non formal adalah seperti ini. Sedangkan TK maksudnya adalah formal. Selain itu juga ada terbesar adalah program keaksaraan. Kalau dulu dikenal program keaksaraan ini adalah yang buta aksara.
Sebetulnya di daerah ini masih ada yang buta aksara, tetapi pemerintahnya merasa malu kalau masih ada yang buta aksara, sehingga suka diumpetin karena praktisi pemerintah setempat gitu ya. Sehingga bantuan dari pusat keaksaraan sudah minim, nggak ada. Selanjutnya untuk bisa merendahkan terkait dengan pengangguran atau banyak yang DO, maka pemerintah juga mengadakan paket A yang setara SD, paket B di SMP ya setaranya, lalu paket C setara SMA. Setara SMK-nya belum ada. Selanjutnya ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, kita kenal dengan PKBM. Kalau tadi adalah lembaga, tapi kalau sekarang adalah programnya. Jadi program yang ada di PKBM yang pertama ada PAUD. PAUD di sini merupakan program bagian dari PKBM, gitu ya. Tapi kalau tadi PAUD itu lembaga, jadi berdiri sendiri. Lalu seperti kelompok belajar keaksaraan, kelompok belajar kesetaraan, life skill, taman bacaan masyarakat, lalu kegiatan lainnya. Selanjutnya, adanya juga di sini ada TBM. TBM itu Taman Bacaan Masyarakat, ini ya. Jika ada di PKBM maka berupa program, tetapi jika mandiri merupakan lembaga. Termasuk di sini juga ada majelis taklim, kegiatannya terkait dengan pembelajaran keagamaan. Nah, kita cerita dulu pendidikan, nanti dikaitkan dengan perempuan sebagai publik dan domestik ya. Selanjutnya, ada juga kursus dan pelatihan. Kursus pelatihan ini ada beberapa rumpun. Setiap rumpunnya banyak. Misalnya di sini adalah rumpun kecantikan, dari kecantikan kulit, rambut, tata rias pengantin, dan sebagainya. Ada juga rumpun rumah tangga, diantaranya menjahit, tata busana, dan sebagainya. Lalu ada rumpun kesehatan, seperti akupuntur, refleksiologi, dan sebagainya. Lalu ada juga rumpun jasa dan perkantoran, seperti komputer dan sekretaris. Lalu ada rumpun jasa teknik dan mekanik, otomotif dan elektronika. Dan ada rumpun perhotelan dan pariwisata, seperti pramugari pariwisata. Selanjutnya, rumpun kesenian juga ada. Ini berbagai seni, seni drama, seni musik, polka, seni tari, seni pakai bunga, dan sebagainya. Dan ada rumpun komunikasi, seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa yang lainnya. Lalu terakhir ini rumpun agraris, ada pertanian perikanan, rumpun olahraga, rumpun bimbingan belajar, rumpun khusus. Kesemuanya ini sangat kental wanita sudah berbiasa untuk ada di dalam rumpun-rumpun, terutama di bidang seni dan kecantikan ya, seperti itu. Nah, semuanya ini adalah sudah ada organisasi provisinya gitu di Kemendikbud mulai tingkat pusat, provinsi sampai dengan kabupaten kota. Itu semuanya ada. Nah, apa saja sih yang kewenangan pemerintah tentang pendidikan? Yang di pusat tentu menggarap pertanggungjawaban kewenangannya adalah perguruan tinggi. Di provinsi adalah SMA, SMK, dan SLB. Lalu di kabupaten kota ada pendidikan formal yang tadi ada TK, SD, SMP. Lalu ada kegiatan non formal seperti tadi kelompok bermain, keaksaraan, kursus, PKBN, KBM, dan majelis taklim. Lalu ada kabupaten kota juga ada pendidikan informal, pendidikan keluarga, dan lingkungan. Jadi semuanya ini ketika kewenangannya berada di masing-masing, maka segala sesuatu aturan, perizinan semua dipertanggungjawabkan oleh masing-masing sesuai dengan tupoksinya, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten kota. Nah, di sini juga ada peran seni dalam pendidikan. Tentu ini sebagai kebutuhan dasar pendidikan manusia secara global mungkin ya, secara terperinci karena masih banyak. Lalu memenuhi kebutuhan dasar estetika, pengembangan sikap dan kepribadian, dan determinan terhadap kecerdasan yang lainnya. Selanjutnya ada pentingnya seni dalam pendidikan. Ini ada seni pendidikan sebagai ekspresi, sebagai pembinaan bakat. Ini yang ini adalah sangat minim yang disampaikan, padahal seni itu sangat banyak sekali. Ini seperti itu. Selanjutnya, di sini seni dalam pendidikan formal. Tentu dari setiap jenjang sekolah di sini diperlukan untuk melatih kreativitas, melatih kemampuan linguistik, lalu juga berpikir kritis, kemampuan sosial dan emosional, motorik, skill, disiplin, kesabaran, dan nada ekspresi diri.
Materi pembelajaran ini disesuaikan dengan berdasarkan jenjang. Ada TK, SD, SMP, SMA, atau SMK berdasarkan kurikulum yang dirangkum seperti itu. Bagaimana dengan seni dalam informalnya, yaitu untuk pembimbingan pengembangan bakat, minat, kreativitas dari orang tua terhadap anaknya, lingkungan yang mendukung untuk kreativitas anak. Nah, ini yang non formalnya yaitu bagaimana penjelajahan seni pada anak usia dini, penjelajahan seni pada kelompok belajar keaksaraan, pembelajaran seni pada kelompok belajar, lalu kesetaraan dan pembelajaran seni dan kursus. Nah, disinilah tentang pendidikan formal informal, staf pendidikan formal, tentu yang kental dengan perempuan. Contoh di sini perempuan secara publik pada pendidikan formal di jenjang TK, SD, SMP, tentu ini bisa membimbing gitu ya dalam pembelajaran, pendidikan. Nah, di sini semua ini bahwa katakan ada pelaku seorang perempuan yang sebagai publik, mereka banyak sekali yang memang sudah menjadi setara dengan laki-laki ya publik ini, termasuk banyak profesor yang hadir di sini. Namun peran perempuan juga sangat kental dengan eh, wilayah publik di sini yang luar biasa. Tetapi di sini juga tidak hanya jenjang TK, SD, SMP di bidang formal, perempuan juga secara publik bisa ada di tingkat SD, SMP, dan SMA. Mereka sambil mengajar gitu ya. Mereka juga sambil bekerja, tapi mereka perempuan juga perlu yang secara domestik. Ini pada pendidikan informal terutama bahwa anak usia dini ini mulai remaja hingga dewasa dapat mandiri mendidik untuk membimbing dalam perjalanan pendidikan. Dan di sini luar biasa perempuan ini sebagai wilayah publik dan domestik. Jadi ketika misalkan contoh di taman kanak-kanak atau di PAUD ya, PAUD itu atau TK maupun kelompok bermain, seorang perempuan itu bisa menjadi pejabat sekaligus aksinya bersamaan. Satu, dia harus seorang secara publik, dia harus mengajar, tetapi dia secara domestik, dia juga mengasuh anaknya di taman kanak-kanak tersebut, gitu ya. Jadi bekerja sambil mengasuh anaknya sendiri. Jadi luar biasa bagi perempuan, tapi ini kental sekali di dalam PAUD ini yang dominan seperti itu. Selanjutnya, kelebihan peran ganda atau double burden perempuan ini suatu kondisi di mana perempuan melaksanakan tugas-tugas domestik sekaligus peran publik. Luar biasa seorang perempuan selain sibuk dengan urusan rumah tangganya, dia juga berjuang untuk mencari nafkah karena tuntutan ekonomi atau mengimplementasikan karirnya sesuai konsep kesetaraan gender. Kita lihat ada isu yang terkini bahwa perempuan ini akan lebih maksimal ketika memimpin gitu ya, detil gitu ya dalam sebuah lembaga gitu kan. Luar biasa, dia tetap memikirkan bagaimana pekerjaan di kampus atau di kantor, tapi dia bagaimana memikirkan bagaimana di rumah kita harus punya makan siang, makan malam, sarapan, anak-anak apakah sudah makan, sudah mandi, sekali seperti itu luar biasa. Dan selanjutnya juga jabatan karir perempuan di wilayah publik bidang seni ini bisa guru seni di sekolah atau lembaga pendidikan, dosen seni di akademik, instruktur seni di akademik atau studio, lalu pelatih kompetitif, koreografi, pembantu seni. Ini yang luar biasa, yang tidak punya laki-laki memiliki ya, apalagi perempuan yang domestik memikirkan sampai dia bisa menyusui, melahirkan itu yang kelebihan perempuan yang tidak punya laki-laki, gitu ya, seperti itu. Dan jabatan perempuan di wilayah domestiknya yaitu bisa membimbing, melatih, menginspirasi, dan mengembangkan bakat sejak anak usia dini, remaja hingga dewasa, memfasilitasi kebutuhan bidang seni, keluarga, dan lingkungan. Saat dia bekerja, jabatannya perempuan sebagai publik, mereka bisa memberikan ilmunya kepada seluruh yang ada di lokasinya sendiri gitu. Kalau dia misalkan guru di sekolahnya, kalau misalkan dosen di kampusnya, kalau misalkan jabatan struktural di lingkungan lembaganya yang luar biasa memberikan ilmunya. Tapi mereka tetap juga ketika pulang ke rumah, kita ingat menjadi wujud domestik, kita harus memikirkan juga bagaimana seorang ibu yang bisa harus mengontrol keluarganya dari hak dan kewajiban. Kalau istilah dulu bahasa Sunda, tetap perempuan itu akan pasti ke dapur ningali coet gitu ya. Tidak lupa seperti itu.
Nah, dan itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang maksimal. Saya percaya banyak masukan dari senior-senior. Itu saja diakhiri pantun bahwa maaf bahwa tahunan mohon maaf jika kurang berkenan. Ya. Demikian Mbak Aru, paparan dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Otin. Jadi memang kalau dari paparan Ibu Otin ini pendidikan itu sangat erat ya kaitannya dengan para perempuan ini karena memang dalam memenuhi kebutuhannya perannya sebagai ibu gitu yang menjadi pendidikan pertama gitu ya bagi anak-anaknya. Ya, saya juga jadi teringat gitu gimana pahlawan-pahlawan waktu dulu contohnya Ibu Raden Dewi Sartika gitu memperjuangkan pendidikan perempuan ya mungkin ini yang kita rasakan sekarang ya perempuan bisa eh, dengan pendidikan sampai setinggi tingginya gitu ya sama juga dengan apa yang bisa dirasakan oleh para kaum laki-laki. Baik, terima kasih Ibu Otin. Mungkin untuk tanggapannya nanti kita dilangsungkan aja setelah paparan yang ketiga ya. Yang kedua eh, udah siap mungkin Ibu Dr. Wilma Sribulan. Ibu Wilma ini mendapatkan gelar doktoralnya dari pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa Sekolah Pasca Sarjana UGM Yogyakarta yang saat ini menjadi staf pengajar di jurusan musik isi Padang Panjang. Oke, mungkin Ibu Wilma sudah siap? Oke, makasih Mbak. Mangga. Sebentar saya bisa jadi presentasi apa namanya? Oh ya, udah bisa. Amin. Oke, Ya, sudah bisa Bu? Bisa dicoba dulu. bentar ya. Oke, nah ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pertumpahan salam bagi pembicara terdahulu. Pertama-tama terima kasih sekali buat CSI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi pada sore hari ini. Uh, tapi mungkin saya tidak mempersiapkan dengan baik seperti Mbak Otin tadi karena wah sibuk banget gitu. Tapi akan saya coba sebaik mungkin gitu. Sesuai dengan tema yang diberikan, maka saya memberikan judul untuk uh, tulisan ini sebentar. Perempuan Minang dalam sistem kekerabatan matrilineal, representasinya di dunia domestik dan publik. Tulisan ini saya bagi bagian itu latar belakang, kemudian ada representasi perempuan Minang di ruang domestik dan representasi perempuan Minang di ruang publik, dan yang terakhirnya adalah dialektika tentang perempuan Minang itu sendiri di ruang domestik dan publik. Latar belakang, matrilineal adalah suatu sistem kekerabatan pertama di dunia yang hingga tahun 1961 masih dianut oleh 15% dari etnis penduduk dunia, dan masyarakat Minangkabau merupakan salah satu masyarakat matrilineal yang terbesar di dunia. Itu menurut catatan Suyuki Kato. Masyarakat Minangkabau menjadi sangat unik dan khas karena prinsip keturunan matrilineal yang dianutnya berbeda dengan suku-suku lainnya di Indonesia yang patrilineal. Artinya, keturunan didasarkan pada garis ibu perempuan dan setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, akan mengikuti suku ibu dan nenek perempuannya ke atas. Garis keturunan ini mempunyai arti untuk penerusan harta warisan yang setiap orang akan menerima warisan dari keluarga ibu. Walaupun pada hakikatnya anak laki-laki mendapat harta warisan, tetapi dia tidak dapat mewariskan harta tersebut kepada anaknya. Sehingga kalau ia meninggal, harta itu akan kembali pada turunan menurut garis ibu, yakni kemenakannya. Dalam masyarakat Minangkabau yang matrilineal tersebut, kedudukan perempuan secara idealnya sangat tinggi dan terhormat, dan masyarakat memposisikannya sebagai figur yang dimuliakan. Persepsi ini berlatar
mitologi bahwa pimpinan Minangkabau yang melegenda pada masa dahulu ialah seorang perempuan yang disebut dengan Bundo Kanduang. Setelah berlalunya periode legenda kerajaan Bundo Kanduang, maka otoritas Bundo Kanduang tetap terwarisi dalam struktur kepemimpinan suku atau kaum di nagari-nagari Minangkabau. Keistimewaan konsep matrilineal Minangkabau tersebut menjadikan kaum perempuan memiliki hak-hak istimewa dalam sosiokultural masyarakat Minangkabau. Semua keputusan dalam kehidupan bermasyarakat berada di bawah stilisasi Bundo Kanduang adalah perempuan utama yang dituakan dalam suku atau kaum dan memiliki peranan yang amat sentral dalam masyarakat Minang. Bundo Kanduang ini mungkin nenek atau ibu kandung dari seorang penghulu. Penghulu itu adalah saudara laki-laki ibu atau saudara laki-laki nenek, atau saudara laki-laki kita gitu yang dianggap menjadi seorang penghulu atau pimpinan dari suku. Jadi Bundo Kanduang ini mungkin nenek dari ibu atau seorang penghulu atau salah seorang saudara perempuan dari seorang penghulu. Walaupun secara formal ada penghulu yang menjabat sebagai pimpinan suku yang mengurus masalah adat, tetapi segala kebijakan yang akan dijalankan mestilah berdasarkan kesepakatan dan restu dari Bundo Kanduang. Jadi perempuan yang diangkat menjadi Bundo Kanduang tadi. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, maka istilah Bundo Kanduang berkembang. Di antaranya diambil menjadi sebuah organisasi, yaitu organisasi Bundo Kanduang. Organisasi ini merupakan sebuah organisasi perempuan Minang yang bertugas menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau. Organisasi ini merupakan tempat berhimpunnya para Bundo Kanduang dari setiap kaum yang mewadahi peran serta kewajiban Bundo Kanduang di dalam mensukseskan program adat dan program pemerintah. Anggota organisasi Bundo Kanduang ini adalah perempuan-perempuan Minang dalam kurung yang Muslim dimanapun ia berada, baik dia itu istri dari orang Minang maupun anak dari orang Minang. Tulisan ini akan merepresentasikan perempuan-perempuan Minangkabau yang selalu mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan sosial. Ia memiliki peran yang kompleks dan dinamis dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, secara tradisional, perempuan Minang memiliki tanggung jawab dalam ruang domestik, seperti dalam urusan rumah tangga, keluarga, pengasuhan anak, adat istiadat, dan sebagainya. Namun di sisi lain, sejak beberapa dekade terakhir, ia juga telah semakin aktif terlibat dalam ruang publik, baik dalam bidang pendidikan, politik, dan berbagai bidang profesional lainnya, termasuk di sini adalah bidang seni. Dalam rangka itulah tulisan ini dibuat bertujuan mengupas, mengkritisi bagaimana perempuan-perempuan Minang merepresentasikan dirinya dalam kehidupan sosial, baik pada ruang domestik maupun pada ruang publik. Nah, di sini adalah representasi perempuan Minang di ruang domestik. Yang pertama saya bagi dalam konteks adat, yang keduanya dalam konteks anak matrilineal, yang ketiganya dalam konteks rumah tangga. Yang pertama dalam konteks adat. Dalam konteks adat Minangkabau, perempuan-perempuan Minang berperan sebagai induk bako, sebagai anak pisang, sebagai menantu, dan sebagai anggota masyarakat. Sebagai rentetan dari hasil perkawinan suku matrilineal Minangkabau, terbentuklah hubungan kekerabatan antara keluarga istri dengan keluarga rumah gadang suaminya. Dan sebaliknya antara suami dan keluarga rumah gadang istri. Termasuk orang-orang yang menikah dengan pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri. Dari perkawinan tersebut muncul hubungan kekerabatan antara menantu dan mintuo, dalam bahasa Indonesia menantu dan mertua, antara sumando dan pasumanan, antara menantu laki-laki dan menantu perempuan, antara ipa dan bisan, dalam bahasa Indonesia antara ipar dan besan, serta antara induk bako dan anak pisang.
Jadi di dalam beberapa buku para pakar menyebut perkawinan Minangkabau itu sebagai perkawinan yang berputar, ya. Jadi terjadi dalam berbagai antara 3 suku yang ada di Minangkabau gitu. Antara perkawinannya itu terjadi antara 3 buah suku gitu. Hubungan kekerabatan baku dan induk baku dan anak pisang adalah hubungan yang terjadi setelah perkawinan. Hubungan induk baku dan anak pisang itu merupakan hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan saudara-saudara perempuan ayahnya atau hubungan seorang perempuan dengan anak-anak dari saudara laki-lakinya. Saudara-saudara perempuan dari seorang ayah adalah induk baku atau baku dari anak-anaknya. Sedangkan anak-anak dari seorang ayah merupakan anak pisang dari saudara-saudara perempuan ayahnya. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan serta saudara-saudara yang sesuku dengan ayah itu adalah bakunya. Kedua hubungan tersebut disebut dengan babaku ba anak pisang. Bustami, salah seorang penulis tentang adat Minangkabau, juga mencatat perihal hubungan induk baku dan anak pisang ini yang ia sebut sebagai hubungan darah. Induk baku memegang peranan penting terhadap anak pisang mereka. Sebaliknya, anak pisang mendapatkan kebebasan dan kasih sayang dari induk baku. Setiap upacara yang berhubungan dengan daur hidup anak pisang juga adalah upacara baku. Segala upacara itu dihadiri dan dilaksanakan oleh induk baku dan perempuan-perempuan kerabat induk baku. Jadi bakulah pelaksana utama dari setiap cara yang diadakan untuk anak pisang. Khusus pada waktu perkawinan anak pisang, keterlibatan pihak baku ini terungkap dalam acara adat yang disebut dengan babaku babaki. Seperti di daerah Nagari Singkarak misalnya, sebagai salah satu nagari di Minangkabau, setiap induk baku akan menjemput anak pisangnya. Anak pisang kemudian dimandikan dan didandani dengan pakaian pengantin, kemudian diantarkan kembali ke rumah orang tuanya dengan arak-arakan yang disebut dengan ma'anta padi saratik, mengantar padi 100 gitu ya, yang dilaksanakan oleh puluhan perempuan-perempuan bako yang berpakaian adat yang membawa jamba yang berisi lauk pauk, kue-kue dan diiringi dengan talempong bundo. Pada saat pernikahan bako pada saat pernikahan mereka, Baku membelikan kambing sebagai pengganti akikah anak pisang. Jadi di daerah ini akikah terhadap anak laki-laki atau anak perempuan itu dilaksanakan sebelum upacara pernikahannya. Kemudian di daerah Paninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sejumlah keluarga ayah secara khusus mengisi adat dengan menjemput anak pisangnya, baik anak pisang laki-laki maupun perempuan. Kemudian anak pisang yang telah didandani dengan pakaian pengantin diantar secara berombongan ke rumah orang tuanya. Rombongan baku tersebut membawa antara yang terdiri dari berbagai macam barang yang diperlukan oleh anak pisangnya, seperti pakaian, bahan baju, perhiasan emas, lauk pauk, baik yang sudah dimasak maupun yang masih mentah, seperti kue-kue dan lainnya. Acara ini bisa kecil, bisa besar, dan itu tergantung kepada kemampuan pihak keluarga baku. Di daerah lainnya, barang persembahan yang dibawa baku adalah sapi hidup, yang mana sapi itu didandani, diberi kain-kain bugis gitu. Jadi sapi itu terlihat cantik sekali karena didandani seluruh tubuhnya dengan pakaian bugis. Sapi dan barang persembahan tersebut diarak menuju rumah anak pisang. Begitu pentingnya peran perempuan baku sehingga upacara yang berhubungan dengan daur hidup anak pisang, induk baku menjadi posisi sebagai tokoh pelaku utama dari upacara tersebut. Dan secara adat, legalitas atau hak mutlak berdirinya sebuah upacara itu terletak pada induk baku sehingga tidak tergantikan oleh siapapun. Keterlibatan induk baku dalam berbagai ritus hidup seorang anak pisang menunjukkan terbinanya selalu hubungan silaturahmi antara induk baku dan anak pisang. Kemudian selain dari itu, peran perempuan sebagai menantu, selain dari induk baku, anak pisang, ipar besan dan segalanya tadi, ada juga peran perempuan Minang sebagai menantu.
bahwa sebagai menantu perempuan Minang itu diharapkan untuk dapat menjaga kehormatan keluarga suami dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Mereka dianggap sebagai bagian penting dalam memelihara hubungan antara keluarga suami dan keluarga mereka sendiri. Berikutnya bagian dari peran dalam domestik ini adalah dalam konteks anak matrina. Bahwa dalam konteks ini, seorang perempuan Minang hendaklah pandai mengaji karena dari kecil sudah diajarkan. Pandai membaca dan menulis. Itu artinya pandai membaca dengan menulis. Tahu jo ade sopan santun. Artinya tahu dengan ada sopan santun dan hormat kepada orang tua. Tidak berperilaku seperti berperilaku sumbang 12. Jadi ada sumbang 12 istilahnya di Minangkabau bahwa sumbang 12 ini adalah perilaku-perilaku perempuan yang dilarang oleh adat Minangkabau. Misalnya kalau ngomong haruslah ngomong apa sumbang berbicara adalah sumbang berbicara yang baik. Kalau berdiri sumbang tagak itu sumbang berdiri. Kalau berdiri itu haruslah berdiri yang baik. Tidak boleh berdiri di depan pintu, tidak boleh berdiri di pinggir jalan, nah segala macamnya. Jadi ada 12 perilaku sumbang untuk perempuan-perempuan Minang. Kemudian yang ketiga dalam konteks rumah tangga, perempuan Minang selalu merepresentasikan dirinya dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai seorang perempuan, ada beberapa peran kunci yang seringkali diemban oleh perempuan Minang. Karena tanggung jawab ruang domestik menjadi fokus utama bagi kehidupannya. Ia bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga secara keseluruhan dalam dalam kegiatan sehari-hari di rumah, seperti sebagai tukang masak keluarga, sebagai guru pertama anak, sebagai istri yang baik, sebagai mitra diskusi suami tentang rumah tangga, sebagai pendukung atau support moral dari profesi suami. Menjadi tukang masak keluarga merupakan tugas utama perempuan Minang. Banyak budaya yang mengakui bahwa perempuan Minang pintar memasak. Ini disebabkan karena seorang gadis Minang diharuskan untuk belajar memasak sejak masa kecilnya. Ia belum layak untuk dinikahkan dengan laki-laki lain jika ia belum pintar memasak. Sebaliknya, kepintaran memasak seringkali menjadi salah satu persyaratan dan penilaian bagi sebuah keluarga yang sedang mencari menantu perempuan. Apakah calon menantunya itu pintar memasak atau tidak? Keahlian memasak bagi perempuan-perempuan Minang menjadikan masakan Minang terkenal akan kelezatannya dan seringkali menjadi bagian penting dari identitas budaya keluarga Minang. Perempuan Minang merupakan guru pertama bagi anak-anaknya. Ia memberikan pendidikan awal yang penting bagi perkembangan mereka. Ia juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter anak-anaknya. Banyak perempuan Minang yang juga menjadi pengambil keputusan penting terkait dengan pendidikan anak-anaknya. Dan sebagai seorang istri yang baik, perempuan Minang juga mempunyai peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan keluarga. Ia juga menjadi mitra diskusi suami tentang rumah tangga, sekaligus menjadi pendukung atau support moral dan profesi suami. Perempuan Minang juga sering bertanggung jawab dalam memberikan dukungan emosional dan sosial kepada anggota keluarga lainnya. Ia bahkan menjadi tulang punggung keluarga yang seringkali menjadi penopang yang kuat dalam menghadapi tantangan dan kehidupan. Di bidang keuangan, ia juga mampu mengelola keuangan keluarga dengan bijaksana. Baik, berikutnya representasi perempuan Minang di ruang publik. Bahwa banyak di antara perempuan Minang yang mengaktualisasikan dirinya di ruang publik, baik dalam konteks pendidikan, profesi, bisnis, ekonomi, maupun dalam konteks domisili komunal plural dalam kaitan dengan orang Minang yang beradat. Yang pertama dalam konteks pendidikan. Kemajuan perempuan Minang dalam bidang pendidikan telah dilakukan sejak abad ke-20. Modernisasi pendidikan di Minangkabau pada saat itu membentuk sebuah kelompok baru dalam masyarakat Minangkabau, yaitu golongan perempuan terpelajar
Para perempuan Minang terpelajar ini mendapatkan wadah pada sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh berbagai lembaga pada saat itu. Semangat untuk mengikuti pendidikan masih dilakukan oleh perempuan Minang hingga saat ini. Walaupun kompleks sekali masalah-masalah yang dihadapi mereka saat menempuh pendidikan, dalam hubungannya dengan perannya sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, namun banyak perempuan Minang yang melanjutkan pendidikannya hingga ke pendidikan tinggi, baik S1, S2, S3. Sesuai dengan pendidikan tersebut, banyak di antara mereka yang memilih pekerjaan sebagai dosen. Oleh sebab itu, tidak heran kalau perempuan-perempuan Minang juga tidak banyak ya, sudah banyak yang menjadi guru besar. Dalam konteks profesi, ia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan aktivisme, memperjuangkan hak-hak perempuan pendidikan, kesejahteraan masyarakat, politik, aktif dalam berbagai partai politik, bahkan ada yang menjadi anggota parlemen, baik di tingkat daerah, DPRD maupun di tingkat pusat, di DPR. Di samping itu, banyak perempuan Minang yang meraih kesuksesan dalam berbagai bidang profesional, termasuk dalam bidang ekonomi, bisnis, teknologi, maupun seni. Mereka menunjukkan kemampuannya untuk mampu berkontribusi secara signifikan dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Perempuan-perempuan Minang juga sangat profesional mendalami pekerjaannya di bidang seni, seperti seni tari, seni teater, musik, dan sebagainya. Dalam bidang seni pertunjukan musik misalnya, ditemukan berbagai seni pertunjukan, di antaranya pertunjukan musik yang menjadi bagian dari adat, itu ada yang dinamakan dengan talempong bundo dan aluka tempong namanya. Itu bentuk-bentuk pertunjukannya. Pertunjukan musik yang berfungsi sebagai pemeriah adat, itu ada talempong wai-wai di Maninjau, talempong sikatuntung di Payakumbuh, talempong gandang lasung itu di Pariaman, dan sebagai pertunjukan musik yang berada di luar adat, ini hubungannya dengan hadirnya perempuan-perempuan Minang sebagai pendendang dalam pertunjukan Bagurau Saluang dan belantara musik pop Minang. Talempong Bundo dan Aluka Tentong adalah pertunjukan musik yang dikatakan sudah lahir semenjak adanya adat Minangkabau. Para perempuan pewaris pertunjukan musik ini pada umumnya sudah berusia lanjut. Semuanya rata-rata berusia 50 hingga 70 tahun. Namun mereka tetap dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemusik di setiap upacara adat yang membutuhkannya. Contohnya tadi dalam upacara Mantapa di Sarati. Demikian juga halnya dengan hadirnya perempuan-perempuan Minang sebagai pemain talempong uai-uai di Maninjau, talempong sikatuntuang, talempong gandang lasung. Perempuan ini menghabiskan waktunya berhari-hari dalam mempersiapkan jamuan untuk pesta adat. Agar supaya tidak ngantuk, mereka memainkan musiknya sebagai hiburan bagi diri sendiri dan orang-orang yang ikut bekerja mempersiapkan pesta. Alat musiknya dapat juga mereka ambil dari peralatan dapur, misalnya sendok, garpu, sendok-sendok untuk membuat gulai, wajan, periuk, dan segala macamnya. Ini yang dilakukan oleh mereka sehingga akhirnya menjadilah sebuah pertunjukan. Kehadiran perempuan-perempuan dalam kedua kelompok musik di atas berbeda dengan kehadiran perempuan-perempuan dalam Bagurau Saluang. Karena Bagurau Saluang adalah pertunjukan musik yang dilaksanakan pada malam hari, dan saat itu perempuan dianggap tabu untuk keluar rumah. Apalagi sebagai seni pertunjukan yang bersifat tontonan umum, perempuan-perempuan tersebut mempertontonkan tubuhnya di hadapan orang banyak pada saat pertunjukan dilaksanakan. Kehadiran mereka pada tahun 1960-an hingga 70-an dianggap menyalahi aturan adat bagi perempuan. Di bawah ikatan budaya Minang yang matrilineal, perempuan-perempuan Minang ini juga terbelenggu oleh budaya Islam yang patrilineal. Karena dalam budaya Islam, tabu bagi perempuan untuk mempertontonkan tubuhnya di hadapan umum. Namun lama-kelamaan kehadiran anak dendang di dalam pagurawan, anak dendang sebutan bagi para pendendang perempuan tersebut, dapat diterima oleh masyarakat. Para anak dendang sudah mulai berani untuk main di emperan-emperan toko di pasar Banto Bukit Tinggi misalnya, di pasar-pasar Padang Panjang maupun Payakumbuh. Namun pada tahun 1990-an,
ruang pertunjukan mereka berubah karena mereka sudah mulai diundang untuk main dari rumah ke rumah. Ini tentu saja memperluas ruang pertunjukan para anak dendang tersebut. Eh, Berikutnya adalah dialektika perempuan Minang dalam ruang domestik. Paparan eh, paparan di atas merepresentasikan peran perempuan Minang di ruang domestik maupun publik. Setiap hari para perempuan tersebut dalam dua panggung, yaitu panggung keluarga sebagai panggung domestik dan panggung pertunjukan, pendidikan, politik, dan panggung-panggung profesional lainnya sebagai ruang publik. Ketika berada di ruang domestik, ia adalah seorang bunduk kandung, seorang ibu, seorang induk bako, seorang anak pisang, seorang menantu, dan sebagainya. Yang setiap harinya harus menjadi tukang masak, mengasuh anak, mendidik anak, dan membesarkan anak-anaknya. Tetapi ketika berada di ruang publik, ia bertindak sebagai seorang anak dendang, pendidik, politikus, sebagai penari, dan sebagainya. Seorang anak dendang misalnya, setiap malam harus berdandan dengan cantik, berjuang untuk menjadi seorang pendendang terbaik, sehingga dapat menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Dengan modal suara yang indah, pantun yang menarik, dan dandanan yang cantik, ia duduk mulai dari pukul 21 WIB malam hingga menjelang waktu sholat subuh. Itu pukul 3 WIB pagi di hadapan penonton para pagurau untuk merepresentasikan dirinya sebagai seorang anak dendang. Ia akan pulang sebelum azan subuh berkumandang dan sampai di rumah mungkin 1 jam atau 2 jam berikutnya, dan sampai di rumah baru tidur beberapa saat. Ia sudah harus bangun untuk mempersiapkan sarapan bagi anak-anaknya yang akan berangkat sekolah. Setiap hari para Maaf, anak, Ibu, 1 menit lagi ya waktunya. ya, 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 ya. Oke. Perlintasan-perlintasan di dua ruang tersebut terus-menerus dilakukan dari hari ke hari, dari malam ke malam, sampai tanpa sempat bicara tentang capek, tentang lelah dan letih. Yang terpikirkan oleh mereka ini adalah ketika masyarakat sudah mulai dapat mereka di ruang publik, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam suasana yang sudah mulai nyaman untuk bekerja. Apabila dinarasikan lagi kehidupan perempuan-perempuan Minang pelaku seni tersebut, ketika ia berada di panggung pertunjukan, ia menggunakan teknik-teknik ketubuhan kesehariannya. Adalah teknik ketubuhan yang berbeda dengan kesehariannya. Jika ketubuhan keseharian dibangun berdasarkan prinsip efisiensi, maka teknik ketubuhan dalam pergerakan tidaklah demikian. Teknik ketubuhan yang dibangun dalam seni bertujuan untuk menumbuhkan pesona. Teknik memesona ini memiliki semacam aura, dan aura ini memancarkan tidak saja dari objek seni, melainkan juga pelaku seni tersebut. Mungkin itu saja ya saya saya presentasikan. Mohon maaf ini mungkin terlalu panjang. tidak apa-apa, Bu. Ibu-ibu semua terima kasih. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wabarakatuh. Ibu Wilma yang secara detail kayaknya menjelaskan bagaimana posisi perempuan dan peran perempuan dari suku Minang itu bagaimana gitu. Bagaimana apa kalau misalnya kayaknya suku yang hanya satu-satunya di Indonesia kayaknya yang menganut matrilinear ini. Baik, Ya. tanpa berlama-lama lagi nih. Yang ketiga, Ibu Ayuningsih Dia Hulandari, yang beliau ini menyelesaikan S1 dan S2-nya di ITB dan juga sekarang menjadi kandidat doktor, ya kita doakan semoga cepat selesai ya Bu Ayu biar ikutan jadi doktor juga di Amin. FSRD ITB juga. Baik, Ya. kita langsung aja Bu Ayu, saya persilahkan ya. Dari saya ya share screen ya Saya sebentar. coba share screen dulu, Mbak. Anissa, saya coba dari saya coba Oh ya. bisa, oke. Masuk nggak ya? Coba. Saya coba. Udah bisa belum? Kelihatan nggak? Kelihatan Bu? Oh, oke. Kalau kalau memang kelihatan dari saya jadi kalau gitu. Siap. Mangga Oke. Bu. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ibu-ibu. Udah kelihatan ya? Oke. Ibu-ibu semua, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya juga banyak bertemu ada Prof Yudi, Prof,
Rohana, Sri Rohana, juga di sini ada Mbak Ana. Terima kasih Mbak Ana sudah hadir di sini. Kemudian juga mungkin ada Uni, Prof. Uni juga terima kasih atas ininya apa kesempatan yang diberikan. Oke, baik tanpa berlama-lama, izin saya menyampaikan tentang topik yang saya apa kebetulan ini menjadi salah satu jadi batik di Jakarta ini menjadi salah satu tema besar dari penelitian saya. Nah, dari sini saya ternyata setelah bertemu dan apa survei ke lapangan dan sebagainya, ternyata ada hal yang menarik juga yang bisa di share berbagi dengan ibu-ibu di sini. Jadi ternyata banyak juga nih para perempuan-perempuan yang memang bergerak di bidang atau dalam apa dalam industri batik di Jakarta, dan ternyata ini menjadi menarik untuk kita bagi informasinya. Mungkin saya sedikit cerita juga bahwa batik di Jakarta, saya tarik ke belakang dulu bahwa batik di Jakarta itu sebenarnya tumbuh dari sejak masa kolonial. Jadi sejak masih bernama Batavia dan ada di beberapa titik seperti di Bendungan Hilir, di Karet, Tengsin dan sebagainya. Itu ditemukan titik-titik sentra batik yang memang memproduksi beberapa apa produk tekstil yang untuk digunakan sebagai apa penjualan di wilayah-wilayah eh, apa Batavia. Mohon maaf. Kemudian motif-motif batik yang dihasilkan pun umumnya masih diadaptasi dari motif-motif Jawa, pesisir dan Pekalongan lainnya. Seperti misalnya ada beberapa motif yang memang motifnya itu seperti kalau di Sunda itu misalnya merak, tapi di 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 Betawi atau batik di Jakarta diadaptasi menjadi nama motif yang baru walaupun dengan visual atau penggayaan yang mirip. Kemudian juga batik saat itu masih sebagai komoditas saja. Jadi sangat erat dengan urusan ekonomi, bisnis dan sebagainya. Tidak berkait dengan strata sosial, dan kadang juga motif-motif yang dihasilkan itu berdasarkan dengan sesuai selera-selera yang dipesan. Dan umumnya yang pemesan itu adalah para bangsawan, karena memang saat itu batik bisa dianggap sebagai salah satu eh, apa karya yang memang bernilai mahal dan cukup sulit pengerjaannya. Memasuki masa kemerdekaan yaitu tahun 1945, eh, Indonesia sudah mulai memiliki identitas sebagai bangsa, artinya sudah diakui kemerdekaannya. Maka konsekuensi dari pertumbuhan wilayah Jakarta memberi dampak atau berdampak pada pertumbuhan sektor-sektor batik yang semula ada di Jakarta Pusat. Karena saat ini mungkin kita pahami Jakarta Pusat itu banyak berdiri pusat-pusat pemerintahan, dan kemudian batik saat itu dianggap sebagai potensi limbahnya cukup tinggi dan mencemari beberapa sungai di Jakarta. Maka akhirnya para pembatik ini ada yang menutup sentranya, ada juga yang mungkin akhirnya kembali ke wilayah asalnya seperti di Semarang, Pekalongan, Garut dan sebagainya. Kemudian ini saya masuk kepada batik sebagai simbol dan identitas bangsa. Tercatat setelah masa kemerdekaan ada beberapa eh, informasi gitu ya, atau dalam berupa dokumentasi visual juga, bahwa pada tahun 1950 ternyata Presiden RI pertama Bapak Insinyur Soekarno sudah menggunakan batik sebagai eh, memang batik belum digunakan sebagai simbol, namun sudah diperkenalkan dalam dunia internasional. Saat itu digunakan oleh Ibu Negara, Ibu Fatmawati, dalam sebuah kunjungan di New Delhi, eh, di mana Ibu Fat berfoto di atas sepeda dibonceng gitu ya, menggunakan kain digunakan sebagai dan diperkenalkan sebagai identitas bangsa Indonesia. Kemudian tahun 1972 itu juga ada regulasi yang dibuat oleh Bapak Gubernur Ali Sadikin, bahwa batik akhirnya mulai digunakan sebagai mulai menggantikan penggunaan jas-jas gitu ya, yang selama ini erat dengan kolonial, kemudian digantikan penggunaan batik sebagai pakaian kedinasan. Kemudian kita memasuki masa Orde Baru. Jadi setelah masa Soekarno selesai, memasuki masa pemerintahan Presiden kedua, maka batik sudah mulai semakin aktif di Indonesia, sudah mulai secara nasional
mulai digunakan sebagai identitas bangsa. Bahkan ada kalimat yang menyatakan bahwa Bapak Soeharto ini menjadi salah satu bapak yang menggunakan batik sebagai identitas dalam identitas politiknya gitu. Di sini ada beberapa ada gambar yang memperlihatkan bahwa dalam beberapa kunjungan Soeharto selalu menggunakan batik dalam setiap kesempatan dan kemudian juga memberikan cindera mata. Nah, namun sayangnya eh, karena efek pertumbuhan yang tadi saya ceritakan, batik sudah mulai menyingkir. Akhirnya batik di Jakarta didominasi oleh pembatik-pembatik dari wilayah luar seperti Semarang, Pekalongan, Jogja dan sebagainya. Nah, akhirnya banyak sentra batik di Jakarta yang tutup permanen dan ada juga yang akhirnya menyingkir tapi ke pinggiran-pinggiran kota. Akhirnya mereka tidak memproduksi secara apa ya, produksinya tidak terdengar lagi dan bahkan dikatakan seperti mati suri. Nah, kemudian momentum tahun 2009 eh, eh, kita kita tahun Presiden SBY kalau nggak salah itu batik akhirnya diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO dan disitulah menjadi titik kebangkitan batik di Jakarta. Mungkin eh, kalau kita suka sering mendengar ya bahwa Jakarta itu kan jadi karena sebagai ibu kota negara akhirnya aktivitas apapun yang ada di Jakarta seolah tersorot secara nasional. Nah, makanya dari situ juga bermunculan regulasi-regulasi yang berkaitan tentang penggunaan batik. Dan salah satunya adalah pemerintah DKI memberikan peraturan bahwa bagi ASN di pemerintahan DKI diwajibkan untuk menggunakan batik di beberapa event. Kemudian tahun 2010 ini juga ada beberapa ini hasil dari saya wawancara ke beberapa pembatik bahwa momentum tersebut memunculkan menggerakkan lagi para pengrajin dari Semarang, Jawa dan sebagainya untuk akhirnya mereka melakukan melakukan industri lagi di wilayah Jakarta seperti di Jakarta Utara, di Jakarta Barat dan sebagainya. Dan ternyata yang menariknya adalah di sini banyak sekali sosok-sosok perempuan gitu yang memang membawa batik dari wilayah lain dan akhirnya dikembangkan di Jakarta. Kemudian di tahun 2011 itu menjadi momentum di mana mulai bertumbuh beberapa sentra batik. Nah ini ada hasil yang menarik gitu ya. Jadi tahun dari penelitian saya lakukan dari 2018 sebenarnya. Jadi saya sudah mencari beberapa sentra sampai tahun 2024. Memang tidak banyak, tidak seperti di Jawa atau di wilayah lainnya gitu ya. Memang sudah tumbuh tradisinya. Di Jakarta memang ditumbuhkan dan terlebih dengan adanya berbagai regulasi dari pemerintah. Di sini saya temukan beberapa titik. Di Jakarta Barat ada 2 batik, ada 2 sentra batik. Di Jakarta Timur ada 1 pembatik. Di Jakarta Utara juga ada 4. Jakarta Selatan ada 5. Dan jika apa di tabulasi gitu ya, ternyata 75% adalah perempuan pelakunya. Laki-laki ada gitu ya, tapi dari sampel populasi yang saya temukan dari 9 itu hanya cuma tiga, 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 tiga yang dikelola oleh laki-laki. Dan ini mungkin menarik, saya berikan beberapa profilingnya. Jadi Batik Seraci berdiri tahun 2012. Pendirinya sebenarnya sudah almarhum. Di sini ada pengelolanya dan bernama Ibu Munawaroh. Mereka memiliki konsep batik. Visual-visualnya umumnya merekam alam, ya merekam alam pemandangan Jakarta tempo dulu, ya masa lalu. Mereka merefleksikan ke dalam motif-motif. Mereka juga memiliki tujuan bahwa mereka juga harus punya nilai yang diwariskan kepada generasi muda. Dan juga tekniknya juga mereka menggunakan sampai saat ini konsisten dengan cap dan printing. Ada beberapa batik tulis, namun itu apa agak berbenturan dengan segmen karena umumnya segmen yang disasar oleh mereka adalah menengah ke bawah. Berikut saya tampilkan karya-karya motif batiknya. Di sini dilihat dari judul-judulnya gitu ya. Judulnya Rumah Adat Betawi, kemudian Numbuk Padi, Ngangon Kebo, kemudian juga Si Pitung. Di sini beberapa motif yang dihasilkan umumnya merepresentasi apa yang mereka rasakan gitu ya dari aspek proses kreasinya, memperlihatkan dan menceritakan pengalaman-pengalaman masa lalu mereka pada saat mereka masih berada di wilayah yang dulu bernama Batavia gitu. Jadi masih erat dengan pegunungan, masih erat dengan aktivitas
bertani dan apa rumah dengan banyak pohon kelapa dan sebagainya. Kemudian di sini ada pembatik kedua, gitu ya, ada Batik Gobang berdiri di tahun 2013. Ini juga foundernya perempuan, Ibu Etis Mayosi. Eh, Dia punya visi gitu ya bahwa ingin mengenalkan bahwa Jakarta juga punya batik loh gitu ya. Jakarta punya batik gitu. Dan kemudian juga dia ingin agar apa ya derajat batik di Jakarta itu sama. Walaupun kekurangannya adalah banyak juga produksi batik yang dihasilkan dari Jawa gitu. Namun motif-motif yang dihasilkan adalah umumnya refleksi dari eh, beliau beliau merekam merekam apa yang dilihat dan dirasakan sebagai warga Jakarta terhadap karena umumnya batik di Jakarta itu bercerita gitu ya, menceritakan apa yang dilihat dan dirasakan gitu dan untuk diinformasikan kepada publik gitu ya. Segmen yang dituju oleh Batik Gobang ini memang menengah ke atas, jadi mereka konsisten kepada teknik batik tulis gitu ya. Artinya mereka pun sangat selektif dari aspek kualitas termasuk juga motif dan sebagainya. Eh, Untuk pembatik yang ketiga, mohon maaf dari sekian sampel saya hanya batas ketiga saja ibu-ibu gitu ya. Nanti kebanyakan. Untuk ini nih untuk motifnya mohon maaf. Untuk motif-motifnya umumnya batik Gobang ini selain menggunakan apa wacana-wacana klasik gitu ya, konsep-konsep klasik, mereka juga menggunakan yang tadi saya bilang refleksi mereka melihat karena mereka sebagai warga Jakarta melihat dan apa ya mengeksplorasi gitu ya, apa yang mereka lihat terhadap Jakarta dan inilah yang muncul pada ekspresi motif-motif yang dihasilkan. Warna-warnanya sangat perempuan gitu ya, sangat apa cerah gitu ya dengan komposisi yang sangat apa eh, apa kontras gitu ya, yang sangat identik dengan Jakarta. Kemudian pembatik yang ketiga adalah batik Marunda. Posisinya ada di Jakarta Utara, di dekat pantai. Ini adalah salah satu pembatik yang memang fokus dan konsisten kepada pemberdayaan. Jadi mereka menggunakan warga penduduk yang apa direlokasi untuk dilakukan pembinaan agar mereka memiliki skill atau memiliki apa ya ekonomi ya kemampuan ekonomi gitu ya apa untuk menghidupi keluarga gitu ya. Jadi umumnya di sini eh, pemberdayaan yang dilakukan dalam bentuk mereka melatih dulu warga-warga di situ walaupun akhirnya jadi hanya mengerucut gitu ya karena tidak semua orang ternyata mampu membatik karena sangat sulit gitu ya. Dan ternyata sampai saat ini mereka masih konsisten menghasilkan beberapa motif. Namun yang menarik adalah mereka eh, akhirnya memilih eh, apa ya, memilih cara cara menarasikan motif batik dengan cara yang berbeda. Kalau yang pertama adalah mereka menarasikan pengalaman atau memori masa apa memori mereka hidup di Jakarta dengan masih pemandangan alam dan sebagainya. Oh, yang tadi juga tentang Jakarta apa nah, yang ini berbeda. Mereka merefleksikan eh, info-info atau Jakarta yang kekinian. Jadi apa yang terjadi di Jakarta itulah yang mereka ekspresikan ke dalam motif batiknya. Nah, ini menarik. Dan segmen mereka adalah menengah ke atas umumnya dengan teknik tulis. Di sini eh, bisa dilihat ada motif Formula E, kemudian juga ada motif kapal, kapal pinisi, kemudian juga ada motif panorama Jakarta. Mungkin kita bisa melihat di sini ada apa Formula E di sini diperlihatkan dengan apa jalur-jalur apa lintasan gitu ya. Kemudian juga di sini seperti apa ada kapal ya kapal yang bersandar di sebuah apa Jakarta Utara. Kemudian juga di sini ada gedung-gedung cakar langit gitu ya, di beberapa area Kuningan gitu ya, daerah bisnis Jakarta dan sebagainya. Mbak, maaf nggak bergerak itunya. Oh, Apa tadi harus. gambarnya masih di Batik Jakarta Timur gitu. Oh, ya Allah gimana ya? Saya gimana nih? Saya klik. Ini udah bergerak, Mbak. Masih di visual batik sih, Mbak. Yang Batik Hmm. Jakarta Timur tadi, Batik Jakarta Timur, Kepulauan Seribu sama Oh, yang di itu saya sudah yang Marunda, Mbak. masih Gimana di ya? situ ini. Gimana ya? Coba di stop dulu, terus coba Stop ini ya, lagi. saya stop. Maaf ya, nggak tahu.
bisa share lagi atau enggak? Belum sih, belum muncul lagi. Bentar, sebentar. Ini sudah? Masih gambar yang tadi sih. Oh, kenapa ya? Bisa Atau coba dari diganti sama aku Mbak? tuh ya. Oke, boleh, boleh. Iya, ini lagi di gedung, jadi sinyalnya. Ini udah terlihat belum? Yang ini Nah, ya? ya, saya yang Marunda, Mbak. Oke, baik. Mungkin saya ulang dari sini ya, Ibu-ibu sedikit. Oke, makasih Mbak Arum. Baik, jadi Batik Marunda ini berdiri tahun 2012, kemudian pengurusnya itu adalah Ibu Irma Sinurat dan desainernya adalah Ibu Wendy Sibarani. Keduanya ini pendatang gitu ya, jadi bukan masyarakat asli dari Jakarta. Mereka juga yang tadi saya bilang memiliki konsep tentang pemberdayaan, artinya mereka menginginkan bahwa masyarakat yang apa dari relokasi itu bisa memiliki penghasilan dan bisa diberdayakan dari aspek kegiatan sosial ini. Kemudian juga untuk motifnya Mbak Arum, maaf. Ini. Nah, di sini motif-motif yang dihasilkan tadi sudah saya jelaskan merepresentasi tentang Jakarta masa kini. Artinya apa yang direkam atau apa yang kejadian saat ini gitu ya, itu yang menjadi apa ekspresi atau narasi visual yang dihasilkan pada batik. Mungkin kalau nanti pemilu mungkin ya mungkin bisa jadi hasilnya diekspresikan kepada batik gitu ya oleh kreativitas ibu-ibu ini. Mungkin ya. Walaupun terakhir yang saya dapat sih mereka sudah mulai mengeksplorasi tentang semut gitu ya, semut Jakarta lah dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi menarik gitu ya. Lanjut, Mbak. Nah, nah, ini kesimpulan saja gitu. Jika saya kaitkan bahwa ada teori yang mengatakan dari Fremont gitu ya, bahwa menyatakan bahwa proses kreativitas itu umumnya ditemukan adanya hubungan perbedaan jenis kelamin, memang ditemukan adanya hubungan jenis kelamin gitu ya, bahwa eh, umumnya eh, perempuan gitu ya, perempuan itu dari tingkat kreativitasnya itu lebih lebih apa ya, lebih lentur, lebih lancar, lebih bernas gitu ya, daripada laki-laki. Mohon maaf saya nggak ngomong ini ya, nanti nggak ngomongin ini ya gitu ya. Jadi intinya ini memang dibuktikan oleh beberapa ahli gitu ya. Jadi kemudian juga di sini ada ahli neuropsikiatri gitu ya, bahwa mereka mengkaji bahwa memang ada fungsi otak dari perempuan ini pun dilakukan dengan hasil sampling kepada beberapa objek gitu ya, menjelaskan bahwa memang ada perbedaan struktur antara otak laki-laki dan perempuan yang berakibat pada perbedaan dari cara berpikir, cara memandang, berkomunikasi dan sebagainya. Mungkin sedikit saya tambahkan juga di kesimpulan bahwa eh, saya secara tidak langsung gitu ya dari populasi yang ditemukan eh, mayoritas adalah perempuan gitu ya, dan mereka adalah orang-orang yang mengawali gitu ya, mengawali atau membidani eh, ber- pertumbuhan batik di Jakarta. Memang ada tim gitu ya, ada tim, tapi umumnya eh, si apa ya konseptornya itu adalah umumnya perempuan. Namun menariknya eh, saya bandingkan dengan konseptor yang laki-laki dan perempuan ini, kalau laki-laki itu orientasinya bisnis gitu ya. Jadi lebih yang penting produksi, produksi, produksi gitu. Tapi kalau yang perempuan, produsen perempuan ini umumnya mereka masih ada aspek pemberdayaan, ada aspek sosial, ada aspek eh, sustain gitu ya. Bagaimana harus mengurai semua bahan agar habis dan sebagainya. Bagaimana juga mengundang anak-anak yang mohon maaf kayak misalnya tuli untuk diberdayakan dan sebagainya. Jadi ini ada hal-hal yang menarik juga gitu ya. Kemudian dalam simpulan juga saya sebutkan bahwa ternyata perempuan penggerak batik ini umumnya memang tidak juga memiliki latar belakang sebagai pembatik, tidak juga memiliki latar belakang sebagai desainer, kemudian juga bisnis dan sebagainya. Tapi mereka umumnya memiliki gerakan sosial. Kemudian juga mereka dari aspek proses kreasi umumnya berdasarkan pengalaman hidup, penghayatan pada peristiwa sosial budaya, memiliki juga ketertarikan kepada apa jiwa sosial, aspek kebermanfaatan, memiliki juga peta mental karena mereka umumnya rata-rata masyarakat dari pendatang atau masyarakat urban, dan juga eksistensi diri pada aktivitas sosial. Mereka juga memikirkan tentang keberlanjutan sentra batik seperti
memahami regulasinya, kemudian juga memahami juga segmennya siapa, kompromi pasar, konsistensi dan sebagainya. Kemudian juga dari aspek kreativitas dan narasi visual ada dua perbedaan yang mendasar, di mana pembatik yang etnisnya masih Betawi umumnya masih bercerita tentang memori masa lalu tentang Jakarta di masa lalu. Jika pembatik yang berasal dari masyarakat pendatang umumnya bercerita tentang Jakarta di masa sekarang atau di masa kini karena mereka tidak punya memori masa kecil tentang kehidupan mereka yang ada di Jakarta. Mungkin sekian aja dari saya, Mbak Arum. Terima kasih Ibu-ibu sudah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi wabarakatuh. bermanfaat. Ya. Ini kalau Mbak Ayu tadi memaparkan gimana perempuan itu sebagai penggerak gitu ya, dari sini, dari bagaimana batik, kan batik sudah mendunia ya, mengglobal, udah tahu batik itu dari Indonesia, dilihat dari, dan emang kalau saya sih lihat batik itu penuh kesabaran ya, mungkin kenapa tadi banyaknya perempuan, karena perempuan mungkin banyaknya sabar ya. Ya, jika dikaitan sama teori-teori yang awal tuh, Iya, iya. saya Jadi memang kadang-kadang tahan saya tuh suka banting. berpikir kenapa kadang-kadang pekerjaan itu ada gendernya gitu ya. Ini mah pekerjaan perempuan, ini pekerjaan laki-laki gitu. Oh ya mungkin karena perempuan itu sabar ya, kayak tadi ya membatik kan biasanya menenun juga kan kebanyakan ibu-ibu ya kayaknya untuk dari segi wastra kalau di Ya, Indonesia betul. gitu. Nah, Baik, itu adalah pemaparan ketiga dari para narasumber. Saya jadi makin bangga gitu ya jadi perempuan ya. Dengan segala kelebihannya gitu ya, perempuan itu. Mungkin ada tanggapan dari ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Mungkin dari Prof. Ana mau ada tanggapannya, atau ibu-ibu yang lain mau nggak, dipersilahkan. Ini karena yang kita jalani ya, tadi kita udah sempat ngobrol sebelum acaranya dimulai, ini tuh kita banget gitu. Mungkin ada tanggapan atau mungkin ada tambahan juga, mungkin, atau dari, kalau tadi kayaknya saya perhatikan yang tiga narasumber ini dari seni ya, jadi tadi dari pendidikan ada Bu Otin, ada Bu Wilma dari seni pertunjukan, ini seni rupanya Ibu Ayu. Mangga, Saya izin bertanya boleh? boleh silahkan Ibu. Iya, Mbak Ayu punten. Mbak Ayu kan memang ya. tinggal di Jakarta, tapi eh, moyang Periangan ya, jadi orang Sunda banget. Kenapa jatuh cinta dengan kesenian Betawi? Itu kan termasuk bagian dari kesenian Betawi yang sangat apa ya? Saya sebenarnya sedih gitu loh, karena saya tinggal di Betawi sudah 64 tahun, tapi saya pakai batiknya batik Jawa. Saya tidak pernah pakai batik Betawi, karena itu agak susah ditemukan. Hanya di kadang-kadang ada event saja baja. Kenapa Mbak Ayu tertarik dan semoga misi Mbak Ayu ini ke depannya akan menghidupkan kembali seni lukis. Saya bisa bilang seni lukis karena itu memang seperti lukisan Mbak Ayu. Ya, Jadi betul. apa Cerita. karya-karya batik, kain batik itu. Ya. Terima kasih Mbak Ayu, saya pengen dengar jawabannya nih. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Mbak Ana. Ya, jadi mungkin sebenarnya eh, diawali dari sebuah proses kecelakaan mungkin ya, kecelakaan. Jadi salah satu tuh mungkin kita memang harus mengalami suatu hari saya tuh sebenarnya kurang suka batik. Saya nggak pernah pakai batik sebenarnya awalnya, awalnya gitu ya. Tapi eh, jadi ada sebuah kejadian saya kenal sama orang gitu ya Mbak Ana ya, izinnya cerita sedikit. Kenal dengan orang kemudian tiba-tiba dia cerita tentang batik di Betawi awalnya. Nah, kemudian dari situ kita mulai ngulik nih sebenarnya karena kalau kita baca sejarah tuh nggak ada batik di Jakarta gitu ya, nggak ada. Bahkan di buku Hartono Sumartono tuh dijelaskan. Bahkan tahun 2009 itu pernah ada perdebatan panjang antara Ridwan Saidi dan Ridwan Saidi sebagai budayawan Betawi berhadapan dengan Ibu Judi kalau nggak salah. Itu di Museum Tekstil. Jadi, nah awalnya di situ juga nih. Di situ ramai sekali mereka berdebat bahwa
yang satu kubu satu kekeh gitu, ada batik Betawi gitu, walaupun tidak bisa dibuktikan Betawinya di mana gitu. Akhirnya dalam buku Hartono Sumartono memang dijelaskan. Saya pernah bertemu sama Pak Hartononya, alhamdulillah gitu ya. Eh, Memang beliau cerita bahwa batik itu dibawa gitu. Di Jakarta tuh batik dibawa gitu. Jadi tidak tumbuh seperti di Jawa. Nah, makanya akhirnya eh, keterampilannya ditumbuhkannya itu agak lambat ya Mbak Ana. Agak lambat, berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa kan sudah seperti ya seperti sebuah keseharian gitu, seperti kita makan gitu dan sebagainya. Namun berbeda dengan di Jakarta. Masyarakat Jakarta ini kan unik ya, multi 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 culture ya. Nggak semua orang Jawa, bahkan dari semua pembatik yang saya temukan, yang Betawi itu hanya cuma 2-3 orang saja gitu. Itu pun mereka belajar batiknya bukan bawaan dari turunan, tapi belajar belajar dari beberapa dekranasda dan sebagainya. Nah, dari situlah Mbak Ana akhirnya saya nyebur masuk deh gitu ya. Udah deh nggak apa-apa masuk. Saya temu beberapa kadis dan sebagainya. Mereka pun akhirnya ke ke museum museum tekstil Jakarta itu tidak ada satupun batik Betawi. Jadi kalau kita mencari mana sih batik Betawi gitu ya, itu kita hanya ketemunya ondel-ondel saja. Ada satu itu pun dari Bu Anis Baswedan. Itu sumbangan Bu Anis. Bu Anis pesan batik motif ondel-ondel untuk dipersembahkan di museum. Hanya itu yang bisa kita temukan. Tapi jika kita tarik jauh ke belakang gitu ya, memang tidak ada gitu ya. Menurut museum gitu. Nah, akhirnya disitulah saya mulai ngubek-ngubek mencari dan ternyata ketemu di beberapa titik batik yang memang notabene mereka pun juga bukan orang Betawi. Yang orang Betawi hanya cuman batik Tarogong, batik Sanggar Nusantara, dan batik yang terakhir itu kemarin Seraci dan Setu Babakan. Itu pun kondisinya ya tidak ini ya Mbak Ana ya, tidak seperti pebisnis lainnya. Jadi mereka hanya mempertahankan tradisi turunan mempertahankan yang sudah diwariskan saja. Berbeda dengan yang memang bisnis gitu ya, yang keluarkan motif apa aja, pokoknya kasarnya suka suka hajar bikin dan seterusnya seperti itu. Nah, akhirnya ternyata eh, setelah saya temui Pak Kadis gitu ya, Bapak Iwan, Bapak Andika dan sebagainya, mereka pun menyatakan bahwa batik itu memang sudah di Jakarta terutama itu memang harus ada yang harus ada yang concern gitu. Mereka ada tapi seolah tiada gitu sebenarnya. Nah, di sini memang upaya-upaya dari para pembatik ini juga cukup berat karena memang mereka tidak, makanya akhirnya mereka memilih mengambil motif statementnya Jakarta aja karena profil Jakarta itu tidak ada di kota-kota lain. Monas tidak ada di wilayah lain. Gedung tinggi-tinggi kayak yang tadi, gedung apa pencakar langit itu tidak ada di wilayah lain. Jadi akhirnya mereka eh, saya lihat gitu motivasinya. Ya udah kita bikin yang di wilayah mereka tidak ada gitu. Itu akhirnya yang melekat menjadi menjadi identitas gitu. Jadi kalau mereka suruh bikin motif kayak misalnya parang dan sebagainya misalnya yang simbol, mereka nggak punya simbol apa-apa selain misalnya punyanya ondel-ondel, kemudian juga mereka nggak punya simbol-simbol itu Mbak Ana gitu. Dan yang menariknya adalah semua itu diatur sama sama pemerintah daerah. Nah, ini yang menariknya. Jadi pemerintah daerah itu sangat punya regulasi terhadap setiap motif yang akan dihasilkan. Jadi apabila misalnya ondel-ondel udah mereka mengeluarkan 9 motif gitu. Nah, ini mereka harus mengadaptasi. Jika mau disebut batik Betawi, mereka harus mengikuti 9 elemen ini. Tapi jika tidak, ya tidak masuk batik Betawi. Silakan menjadi batik Jakarta. Nah, gitu. Jadi di Jakarta itu sekarang ada batik Betawi, ada batik Jakarta. Nah, mungkin itu sedikit Mbak Ana. Terima kasih. Semoga Makasih Mbak Ayu, bermanfaat. tapi izin sekali lagi, Ya, siap, eh, Mbak. setelah disertasi ini selesai, apa kelanjutannya Mbak Ayu ingin apa ya, semua batik ini akan timbul tidak tenggelam lagi atau sesuatu yang bermanfaat gitu loh. Kayaknya Oh, sampai sekarang saya terus masih pengen Mbak Ayu jadi pelopor gitu loh Mbak. Makasih Mbak Ayu. iya, makasih Mbak Ana. Oke, baik. Mungkin sebenarnya di goal di eh,
disertasi saya ini adalah saya sedang mencari naming ya. Apa sih sebenarnya identitas untuk batik Jakarta itu apa gitu. Karena eh, kalau kita bilang Betawi, nggak semua orang Jakarta itu Betawi. Ada suku yang lain, suku Jawa malah lebih mendominasi. Bahkan kalau kita baca di data itu 60% tuh orang Jawa sebenarnya, orang Jawa dan orang Sunda gitu. Jadi, tapi kalau kita sebut batik yang lain nanti orang Betawi juga sebagai home yang pemilik rumahnya, tanahnya juga pasti akan ramai juga gitu. Jadi saya sedang mencari istilah mungkin. Selama ini kan kita mengenal ada batik tuh ada batik klasik dan batik kontemporer gitu atau batik modern. Nah, mungkin nanti doain ya Prof gitu ya. Memohon dukungannya. Mungkin saya akan mencari istilah baru untuk mereka, klaster mereka adalah mungkin batik urban. Karena mereka tumbuhnya dari masyarakat pendatang, tidak tidak tumbuh dari tradisi, tidak diwariskan. Mereka memang harus apa sustain karena harus mempertahankan identitas Jakartanya ini gitu. Jadi mereka nggak punya yang mereka punya ya cuman kota Jakarta aja sebagai bahasa visualnya gitu. Mereka nggak punya memori si Pitung lah, nggak punya memori apa dulu apa punya penjahat ini misalnya atau punya tokoh legenda ini mereka tidak punya karena mereka pendatang sudah tercerabut dari apa wilayah asarnya hidup di Jakarta dengan semua ya ininya apa peta mentalnya yang dihadapi. Jadi akhirnya ekspresi yang dilahirkan itu kayak misalnya oh, saya pernah lihat macan di Kemayoran gitu. Oh, saya pernah lihat nenek saya jualan ini di sini. Nah, itu ide-idenya ternyata yang dijadikan sebagai ini. Jadi bukan apa kayak apa kalau di Jawa itu kan kayak parang rusak gitu ya atau punya simbol Megamendung. Di Jakarta tuh nggak ada seperti itu. Mungkin itu Mbak Ana. Mohon doanya, Prof. Mohon Makasih Mbak bimbingannya. Ayu, tambah Terima semangat. kasih. Sukses. Amin, terima kasih. Kasih. Ya, Semangat Mbak makasih Ayu. Mbak Arum. Ya, makasih Mbak Arum. Ya mungkin Mbak mau nanya Mbak, ada tanggapan dari yang saya lain. mau nanya. Ya, Mangga, silakan. Ibu Ya, Ninon nih. boleh Iya, Mbak Arum? boleh Mangga, silakan Bu. Ya, Mbak Arum. Terima kasih Mbak. Mbak Ayu, saya tertarik dari paparan Mbak Ayu tadi Enggak. itu kan dari kajian motif-motif. Bagaimana dengan kajian pewarnaan? Karena batik Jakarta itu sangat menarik sekali dengan warnanya yang jereng-jereng. Apalagi kalau ada di saat pemilihan Abang None itu bagus-bagus itu tampilan batik-batiknya. Apakah ini terkait dengan karakteristik masyarakat metropolitan yang sangat heterogen begitu, Mbak? Apakah kajian Mbak ada ke sana? Mohon dia ada penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Salam kenal Bu Ninon. Mungkin izin Ibu, saya fokusnya memang di batik. Kalau yang warnanya rame itu memang batik Betawi Bu, gitu. Karena memang masyarakat pesisir itu kan memang budayanya adalah apa cerah gitu ya, berwarna cerah, kemudian kontras dan sebagainya. Kalau yang digunakan di momen Nono Betawi itu memang harus Betawi karena memang itu sudah tertera dalam apa panduan ya panduan di Pemda DKI bahwa yang digunakan harus elemen Betawi. Namun berbeda dengan geliat dari pelaku batik Jakarta ini gitu. Jadi mereka apa sebuah entitas yang berbeda ya Bu ya. Jadi di Jakarta tuh ada batik Betawi, ada batik Jakarta. Nah, batik Jakarta inilah yang sekarang sedang mencari identitas, Bu. Kalau batik yang Betawi itu mungkin sudah existing ya gitu. Mereka sudah apa dipahami keberadaannya dan memang sudah apa ya sudah identik gitu ya, bahwa memang Betawi ya di Jakarta gitu. Nah, tapi beda dengan batik di Jakarta yang berkembang tidak menggunakan elemen Betawinya. Nah, gitu Bu. Karena tidak semua menggunakan Betawi gitu. Makanya mereka ya saat ini sedang berjuang, sedang apa ya ya menemukan formulanya Bu. Jadi nanti insya Allah kalau memang formulanya nanti ketemu oleh saya gitu, nanti mungkin ini pattern ini atau formula ini bisa menjadi sebuah panduan atau guidance gitu bagi wilayah-wilayah lain yang memang batiknya ditumbuhkan, bukan 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 tradisi yang tumbuh ya, tapi memang ditumbuhkan gitu. Bu. Mungkin itu Bu Ninon sedikit penjelasannya.
Ini kayaknya Mbak Ayu harus bikin khusus nih untuk disertasinya Mbak Ayu tentang batik nih karena menarik sekali. Ini karena sebenarnya temanya perempuan ini ya, tapi ini Ya. menarik sekali topik. Saya justru tadi menggarisbawahi dari pendapatnya Mbak Ayu tuh yang kalau di Jakarta itu ternyata udah jarang nih gitu anak-anak tahu si pitung gitu ya. Karena yang saya lihat juga di sekitar saya juga kayaknya ibu-ibu sekarang tuh lebih memberikan tontonan tuh justru tokoh-tokoh yang dari luar negeri. Nah, itu tuh sebenarnya masuk juga nih ke peran ibu sekarang bagaimana Ya, mereka betul. sebagai pendidikan pertama ini. Justru itu sih saya juga menarik bagaimana kok ini tokoh-tokoh folklore Indonesianya justru jarang muncul gitu ya ininya. Jadi tadi mungkin bisa. Mungkin ada lagi ada tanggapan dari ibu-ibu yang lain sebelum kita masih punya waktu sedikit lagi. Silakan. Boleh, Mbak Anissa? Mangga, Prof. Ana ya. Nanti di sini Prof. Endang mungkin mau menambahkan ya setelah Prof. Ana. Silakan, Prof. Ana. Terima kasih Mbak Anissa atas waktunya. Luar biasa ini Ibu-Ibu siang hari ini sampai sore hari ini memaparkan masalah perempuan gitu. Ada Bu Wilma, ada Bu Otin tadi ya, dan ada Mbak Ayu. Mungkin untuk ketiganya saya ingin bertanya gitu, kaitannya dengan bahwa perempuan itu mempunyai peran domestik dan peran publik yang memang harus seimbang. Kalau kita ingin sukses, kita ingin eksis, ya memang harus bisa menjaga keseimbangan itu. Bahwa tugas-tugas peran di domestik juga bisa dipenuhi, dilakukan dengan baik, dan peran-peran di publik juga bisa dilakukan dengan baik. Mungkin sudah banyak contoh yang bisa dilihat. Tapi sekarang saya melihat ibu-ibu perubahan yang terjadi sangat drastis di perempuan milenial sekarang. Perempuan milenial sekarang bisa memilih tidak menikah. Perempuan yang menikah pun bisa memilih tidak punya anak. Nah, ini menurut juga baik Bu Otin maupun Bu Wilma ini sebenarnya ada masalah apa dengan perempuan gitu. Apakah memang ini permasalahan yang muncul dari dirinya sendiri atau justru dari luar? Untuk yang Bu Ayu tampaknya karena tadi getol sekali bicara batik. Di Solo, di Jogja, para pembatik atau para juragan batik itu memang mayoritas perempuan. Dan penelitian Bu Ayu tadi mengatakan juga 75% ya itu perempuan. Mengapa perempuan lebih dominan di dalam penciptaan batik, produksi batik? Mengapa ini? Jadi tampaknya ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Ya, saya kira itu ketiga ibu sudah saya tanggapi. Matur nuwun Bu Anissa dan saya tunggu jawabannya. Terima kasih, Prof. Bagaimana ibu-ibu sudah terasa deg-degannya? Ini calon ini salah satu nanti mungkin ini ada di pertanyaan ini Mbak Ayu ya. Silakan ada yang pertama dulu mau menanggapi dari Ibu Otin dan Ibu Wilma mungkin karena tadi Mbak Ayu udah dua pertanyaan dulu mungkin dari Bu Wilma dulu sama Ibu Otin mangga. Mengapa perempuan ini adalah takut menikah? Di era modern ini terdapat berbagai alasan yang kuat ya, mengapa perempuan itu menyebabkan takut menikah. Ada beberapa hal di antaranya yang saya tahu itu ada sekitar 10 saya pernah baca ya. Jadi yang pertama takut ya ketidakpastian masa depan gitu ya. Yang pertama itu. Terus yang kedua tekanan sosial. Akan seperti apakah saya nanti setelah menikah? Ketiga, memiliki pengalaman yang pribadinya buruk, ya. Jadi takut mereka takut seperti perceraian, perhubungan seperti itu.
Lalu ada juga kemandirian dan kemandirian finansial. Apakah setelah menikah itu mampu tidak kita memenuhi segala sesuatunya gitu ya dari finansialnya. Lalu ketidakpastian hubungan, ketidakpastian pasangan adalah seperti apa? Apakah mereka akan setia? Apakah mereka akan selingkuh gitu ya, seperti itu gitu ya. Dan berikutnya adalah harapan yang tidak realistis. Di sini memiliki ekspektasi atau harapan yang terlampau tinggi tentang pernikahan, bahwa pasangan mereka akan menjadi sosok yang sempurna atau tidak. Andai kata tidak terpenuhi, saya seperti apa gitu, seperti itu. Lalu ada perubahan dalam prioritas hidup. Nah, di sini terkait bertambahnya usia dan pengalaman pernikahan mungkin tidak lagi menjadi prioritas gitu ya. Jadi ketika kita sudah menikah, kita juga mendesak sibuk, punya banyak aktivitas, apakah saya mungkin untuk bisa bercinta gitu kan, untuk bisa melayani suami seperti itu. Dan berikutnya adalah ketakutan akan perceraian. Kalau cerai, saya pertama malu. Terus keduanya, seperti apa saudara-saudara? Sepertinya pernikahan tidak sukses, gitu ya. Dan berikutnya adanya kesulitan menemukan pasangan yang cocok, ya. Apakah saya cocok nggak dengan itu? Baik dari performanya, dari latar belakang ekonominya, dari suku, ras, agama, seperti itu. Dan yang terakhir ini ada sesuai tema kita, beban berat ganda, yaitu perempuan sebagai wilayah publik dan domestik. Nah, ini seperti itu. Ketika ibu-ibu misalnya sekarang yang sudah menikah, tentu punya anak, tentunya keluarga, nah pasti itu pikirannya itu sebetulnya akan lebih cerdas ya, karena banyak yang dipikirkan. Bagaimana kita memikirkan suasana, misalkan tempat kerja, dan bagaimana kita memikirkan suasana di lingkungan, di rumah, seperti itu, gitu. Saya lihat sekarang ibu-ibu yang luar biasa, kadang begadang-begadang bikin bikin ini ya, tugas tupoksinya seorang dosen misalkannya, seorang wanita, seorang perempuan gitu kan, begadang untuk bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, tetapi satu pihak juga perempuan samping itu juga di rumah harus memikirkan besok kita bangun memasak apa ya untuk anak-anak, atau besok kita apa yang disiapkan ya untuk di rumah, seperti itu. Jadi itulah 10 langkah yang tadi saya katakan tuh ya. Kenapa perempuan itu takut nikah. Seperti apa sekarang solusinya? Mungkin ini ya, eh, tidak jauh dari pendidikan ya, tetap ya, bahwa kita juga harus pandai memilah-memilih. Memang tidak bisa dipaksakan kalau misalkan orang harus menikah kepada seorang, kalau tidak ada pasangan yang cocok mereka malah jadi hancur seperti itu. Tapi beri pemahaman mungkin dari segi pendidikannya, dari bagaimana terkait dengan keagamaannya, dari agamanya seperti diarahkan seperti itu ya. Saya rasa dari kebanyakan tadi sampaikan tadi ada, oh mungkin ini ada tomboy yang mau nikah juga karena pergaulan gitu kan, seperti itu gitu ya. Nah, perlu juga dikaji ini bagaimana dari segi agamanya gitu kan ya, dari lingkungan, pendidikan itu akan membawa menjadikan pengaruh. Itu Prof, aduh mohon maaf nih seperti itu jawabannya Prof Ana, mohon maaf. Maka kembali ke baru. Terima kasih Bu Otin. Mangga dari Mbak Ayu, silakan. Mbak Ayu masih di mute, masih belum dibuka. Masih termute Mbak. Oke, baik. Nah, Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anya. Ini pertanyaannya, waduh berat nih. Ya, tapi mungkin izin saya jawab sedikit ya Bu ya, Prof. Ya, memang dalam sejumlah penelitian memang pernah juga ada ditemukan tentang kenapa banyak gitu ya perempuan pembatik gitu ya. Salah satunya ini juga ada penelitian yang pernah saya baca yang membahas tentang apa apa banyaknya pembatik di daerah wilayah Jawa gitu ya. Nah, memang yang saya tarik kesimpulannya mungkin itu berkaitan dengan kreativitas dan etos kerja mungkin. Jadi tadi di pemateri 1 dan 2 juga menceritakan bahwa ada beban apa peran ganda, kemudian juga ada yang namanya apa ya apa ya beban-beban yang baik dari aspek apa ya dari
urusan domestik, kemudian jadi pekerjaan. Nah, mungkin ini juga kita bisa melihat bahwa ada apa yang kalau tadi saya menggunakan teori kreativitas bahwa ada struktur otak perempuan dengan dengan perempuan itu agak berbeda. Kemudian juga di sini kita melihat ada etos kerja bahwa mungkin beberapa teori juga sudah menyebutkan bahwa perempuan itu multitasking ya, sanggup untuk multitasking gitu ya. Jadi cara kerja otaknya memang bisa membelah-belah gitu ya, membelah-belah dan juga bisa melakukan hal yang sama dalam satu ruang gitu ya. Nah, ini juga kemudian juga yang saya lihat di lapangan itu eh, kalau membatik itu kan sangat membutuhkan apa ya, daya tahan yang cukup tinggi gitu ya. Artinya eh, mengukir apa membentuk sesuatu apa objek itu tidak apa butuh kesabaran gitu ya. Nah, umumnya kesabaran, ketelitian, detailing, kemudian hal-hal yang sifatnya memang apa ya sifatnya konsistensi itu umumnya memang lekat sama perempuan ya gitu ya. Bukan saya bicara masalah apa gender ya di sini gitu, tapi memang perspektif itu umumnya ditemukan dari etos kerjanya perempuan gitu ya. Jadi mau bahasanya itu ngulik ya, mau ngulik, mau nelateni gitu ya. Ini eh, ya jika memang kita tarik memang ke salah satu bentuk etos kerja, kemudian juga etika gitu ya, kemudian juga rasa bertanggung jawab, dan mungkin juga ada kalau di Jakarta itu berkaitan sama eh, ekonomi gitu, karena memang eh, di Jakarta kebetulan para pembatiknya ini umumnya orang-orang yang diberdayakan. Artinya secara finansial mereka itu tidak punya pekerjaan tetap gitu ya. Mereka diberdayakan, kemudian juga mereka foundernya itu kalau founder-foundernya mungkin merasa bertanggung jawab untuk memberikan nafkah gitu ya kepada para para pekerjanya. Artinya dia harus terus berproduksi gitu biar para pembatik ini untuk hidup. Artinya mereka juga memiliki etos kerja yang ya yang tinggi ya Bu, ya Prof ya gitu izin gitu ya. Etos kerja, bentuk konsistensi dan juga ya yang tadi eh, apa eh, solidaritas ya juga mungkin ya terhadap apa ya perempuan ya Bu ya. Mungkin Prof itu ya bisa saya tambahkan ya Prof ya. Terima kasih Mbak Arum. Baik, bagaimana Prof? Sudah puas? Oh, jadi gini nih. Ya, semua jawaban memuaskan Mbak Anissa. Ya, dan Ini sangat yang ditanyanya narasumber, saya yang deg-degan Prof. Ini apakah bertanya Iya, tentang saya malu yang atau nanyanya, aduh gimana? Profesor. Jadi luar biasa jawabannya. Ya, Baik, Puas nggak puas harus puas. ya. Satu lagi Harum boleh di ini Mangga, eh, ya. ya, Mbak Mangga, Arum, gini ya, aja untuk Prof. Ya. Ya. Jangan ngesor makan durian. Profesor memang keren. Iya, cakep. Saya sambil Narasumbernya bilang, keren semua ya. amin, Ya, amin, boleh amin. Terima ya. kasih. ya, Boleh, Prof. Kak. Uni, silakan. Oh, Prof. Uni Ya, dulu. Prof. Uni dulu ya. Baik, terima kasih. Ini keren semua ya. Selamat pada Dr. Otin yang menyampaikan ini. Sebenarnya kita bicara kita sendiri ya, apa yang sudah kita Iya, lakukan gitu. Ya. betul. Action kita, apa yang kita lakukan, kiprah kita gitu ya. Ya, nah, jadi menarik apa yang disampaikan oleh Dr. Otin tentang kiprah perempuan dalam baik itu pendidikan non formal, informal, dan formal. Begitu juga dengan Dr. Wilma ya yang menyampaikan bagaimana kiprah perempuan di Minang. Kemudian kandidat doktor nih sebentar lagi kayaknya sudah teruji dari pertanyaan Prof. Ana ini lolos ini kayaknya. Nah Amin. ini Bu Ayu bagaimana Deg-degan nih, memvisualkan keringetan. itu yang bagian representasi perempuan gitu. Juga apa dari ketiganya ini semuanya menarik ya, menarik karena ini kita banget gitu ya, kita banget. Nah, Betul. cuma dengan benang merah ya, hari ini kita bicara tentang peran pekerja perempuan ya di bidang wilayah domestik dan publik yang konotasinya kalau kita bicara domestik itu pasti non ekonomi berpikiran begitu. Kemudian yang publik itu yang bekerja dan tentu berpenghasilan gitu ya.
Sehingga dengan arti kata ya, domestik itu yang non formal, informal, kemudian yang publik itu yang formal, yang menghasilkan. Sehingga tuh ada perbedaan dikotomi gitu ya. Dikotomi antara publik dengan domestik gitu. Nah, padahal kalau kita amati seorang perempuan kadang kan ditanya, ibu bekerja? Ya, saya bekerja sebagai dosen, sebagai PNS, sebagai karyawan bank. Tapi di satu sisi ada orang bertanya, ibu bekerja? Tidak, saya hanya ibu rumah tangga. Padahal kalau dikalkulasikan, ya, pekerjaan ibu rumah tangga itu dari pagi bangun tidur sampai mau tidur itu, kalau kita bekerja secara publik tuh jelas ya dari jam 8 misalnya kita mengajar terus kemudian selesai jam jam 4 sore ya misalnya gitu ya. Tetapi kalau seorang perempuan di wilayah domestik itu yang waktunya unlimited ya, baik itu perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai anak, perempuan sebagai istri, perempuan sebagai pekerja seperti kita ini gitu. Kalau dihitung-hitung penghasilan seorang ibu sebagai domestik ya, itu tuh sebenarnya menghasilkan. Sekarang kalau kita hitung, perempuan kalau misalnya kita memasak ya, kalau kita mengundang chef tuh berapa harus dibayarkan? Kemudian seorang ibu juga mengajarkan kepada anaknya. Berapa kalau kita meleskan anaknya. Kemudian ada juga ibu yang the power of woman itu tuh. Mengantarkan anaknya, menjemput. Berapa yang harus bayar antar jemput. Nah, itu kalau dikalkulasi dengan nominal itu juga sebenarnya secara ekonomi. Nah, ini jadi pandangan secara itu tuh dikotomi. Ya, bekerja, tidak bekerja, di rumah, di publik. Nah, kalau kita berpandangan ya, karena kita berada di dua wilayah itu ya, secara publik kita ada di sana, secara domestik kita juga ada di sana, sehingga kalau ini pandangan mungkin sama gitu ya, menyamakan persepsi barangkali gitu ya, sehingga dikotomi dan apa antara domestik dan publik itu bukan merupakan dikotomi, tetapi kontinuitas. Kenapa kontinuitas gitu? Karena sebelum berangkat masuk ke wilayah publik, mungkin kita berperan pagi-pagi harus tadi ya, kata Bu Otin tadi ya, menyiapkan persiapan di rumah, mungkin menyiapkan sarapan, apa yang akan dimakan nanti siang dan sebagainya. Begitu juga dengan pulang dari kantor, mungkin kita juga ini. Nah itu jadi yang merupakan domestik dan publik itu sebenarnya kontinuitas, bukan merupakan dikotomi. Nah itu apakah pemahaman ini dalam ruang apalagi kita ibu-ibu CSI yang ibu-ibu semuanya ibu-ibu hebat gitu ya. Nah, jadi dua peran itu kita mainkan semuanya secara seimbang gitu ya. Kalau kita hanya mementingkan publik, mungkin bisa karam ya secara domestik. Atau kalau secara domestik terlalu dominan, mungkin juga secara publiknya tidak mencapai secara maksimal gitu. Nah, ini jadi keduanya itu harus seimbang ya. Kita sebagai perempuan, apalagi kita ada berada di dalam sebuah organisasi ini yang sama-sama kita cintai, Citra Srikandi Indonesia. Ini menjadi sama-sama kita sukses baik secara domestik juga melaju secara publiknya gitu. Nah, ini kita harap ya semuanya kita di dalam ruang ini satu frekuensi, satu pemahaman gitu ya. Semoga apa yang disampaikan. Jadi tidak perlu dijawab. bukan pertanyaan, bukan pertanyaan nggak usah dijawab. Mungkin Penegasan ini atau mah, Prof. mungkin berdialog gitu ya. Berdialog Penegasan. ya, ya. Namanya aja dialog Dialog, virtual karena betul. kita jauh, tetapi dengan menatap gitu ya, menatap dengan dekat melihat laptop benar dekat daripada kita secara real time tuh mungkin ada jarak 3 meter, tapi kalau kita virtual ini sebenarnya jaraknya hanya 50 cm, setengah meter.
Ya, begitu Mbak Arum, hanya menanggapi aja dari diskusi kita yang diangkat dari berbagai perspektif ya, bagaimana kiprah perempuan Minang, bagaimana perempuan di wilayah 3 pendidikan, formal, informal, non formal, dan tadi juga disampaikan oleh Bu Ayu juga menarik ya. Ini Bu Ayu ini kayaknya lolos ini mau mau jadi dokternya ini sudah Udah Sudah harus dilatih punya sudah waktu diuji dari oleh sendiri. para Kayaknya nih prof banyak nih. pertanyaan buat Mbak Prof, Ayu. profesor semua Diuji nih sama para gimana? profesor nih. Aduh. Latihan ya. Latihan sidang disertasi Iya. ini. Aduh. Iya, ini Iya pelajaran sih. ini sebagai pretestnya ini. Ya, itu Iya, saja Mbak makasih. apa yang Ya, saya terima kasih. sampaikan. Semoga ini menjadi tolabul ilmi kita semua ya. Kita saling sama-sama mencari Ya. ilmu dari berbagai gitu ya. Mangga Mbak Rum. Enggak, terima kasih. Ini mungkin yang pamungkasnya mungkinnya terakhir nih ada profesor satu lagi ini kayaknya udah siap-siap dari tadi. Mangga Prof Endang. Ya, terima kasih. Sebelumnya minta maaf ya, saya dari jam 7:30 sudah ada di kampus nih baru. Banyak sekali. Iya, menarik ya tadi semuanya sudah disampaikan masing-masing dengan pengalaman yang spesifik, tetapi tetap ya di kaitannya dengan wilayah publik dan domestik. Saya tidak akan membahas yang bukan memberi masukan yang kedua terdahulu Bu Otin dan Bu Wilma ya, karena tadi sudah banyak juga ada tanggapan dan juga ada apa ya, kalau TikTokan gitu. Saya tertarik juga nih, semuanya menarik ya. Cuman ini yang Bu Ayu nih yang belum mau mau jadi dokter nih. Bu Ayu, saya tertarik dengan budaya yang tradisi yang ditumbuhkan dan tradisi yang tumbuh ya. Terutama batik ini berbeda sekali kan. Ya. Perkembangan mulai dari tumbuhnya batik di Betawi dan tadi di Jawa ya. Kalau di Jawa tuh kan merupakan batik itu sebagai siklus kehidupan ya. Mulai lahir, dipakai ke gendong, kemudian dipakai ngebedong, kemudian sampai menikah, kemudian 7 bulan, dan lain-lain ya, sampai terakhir menutup. Meninggal pun ditutup oleh kain batik. Dan itu ada nama-namanya ya. Mulai dilamar harus pakai batik apa, kemudian Midodareni harus pakai batik apa, Wahyu Tumurun dilamar pakai kandil, kemudian waktu menikah pakai Sidoluhur atau Sidomukti, kemudian besannya juga pakai truntum, dan semuanya memiliki filosofi makna karena memang konsepnya sudah jelas ya dari mana asal batik tersebut. Dan juga tadi selain punya simbol filosofis, ini lambang perempuan juga. Kalau dulu, kalau milih mantu itu pertama harus yang punya, yang bisa membatik dan nyambel konon dia. Konon. Karena ada apa? Banyak sekali filosofi batik itu sehingga menjadi menjadi apa untuk kehidupan itu menjadi sesuatu banget. Misalnya, mengapa batik katanya? Ada yang bilang ombolan nitik. Seluas-luasnya, seombo-ombonya kita melangkah, akhirnya kembali ke satu titik katanya. Terus nitik, itu kan kalau batik kan pasti ada titik-titiknya. Kecuali batik Betawi, saya nggak banyak melihat ada motif apa yang titik-titik-titik itu ya. Dan titik-titik itu ternyata banyak sekali nomor ininya. Santing itu seperti rapido ya, nomor 1, nomor 2 makin besar. Beda kalau kita sedang melukis batik Gita Tamarin ya, Bu Ayu. Ya, siap, Prof. Seperti itu melukisnya. Nah, terutama kita harus nitik katanya, harus nitik ke diri sendiri, jangan hanya nitik orang lain. Banyak banget. Sehingga nih, Mbak Ayu, tadi kan menurut Bu Ayu, Mbak Ayu itu kan ada batik modern dan satu lagi apa? Klasik, batik itu Klasik, ya klasik kontemporer dan dan modern. kontemporer dan modern ya. Kontemporer dan modern. Nah, pada tahun berapa ya? Awal 2000 sekian, ketika saya jadi direktur kesenian, itu kan digaungkan dan seakan-akan seperti ada program khusus untuk batik Nusantara.
Ya, betul ya. Nah, ini kan tradisi ditumbuhkan. Ya, Seakan-akan semuanya semua batik. daerah harus punya batik. Betul. Nah, dengan filosofi masing-masing daerah, kalau di apa Cianjur karena terkenal dengan ayam pelung gitu ya. Jadi batiknya ayam pelung. Nah, gimana nih Mbak Ayu? Nanti kan ada klasifikasi tadi. Ada Ya. batik klasik, batik kontemporer. Nah, sekarang kan batik Nusantara. Nah, tadi yang di Betawi itu kan sangat menarik ya. Yang sebelumnya kan ondel-ondel, ondel-ondel lagi gitu ya. Iya, iya, Tetapi kita ada batik dengan tradisi tradisi yang betul. tumbuh dan ditumbuhkan kan, yang Ya. ditumbuhkan. Nah, kaitannya nanti Bu Ayu, bagaimana dengan batik Nusantara ini? Oh, baik, Prof. Izin saya jawab ya, Prof. Kalau batik Nusantara itu berarti di Indonesia, Dok. Berarti dia batik yang merepresentasi Indonesia ya, Prof ya, gitu. Ya, Artinya kalau bicara Nusantara itu kan berarti regulasinya ada di pemerintah pusat ya, Prof ya, gitu ya. Artinya waktu itu zaman Soekarno juga waktu itu memang pernah ada, Prof, batik batik Indonesia. Waktu itu beberapa ya, motif dihasilkan, motif dirancang oleh Gothic Swan kalau nggak salah. Itu ada saung galing, ada apa. Nah, itu juga memang permintaan dari Presiden Soekarno, mohon maaf, Presiden Soekarno tentang bahwa harus ada motif yang merepresentasi semua etnik gitu ya. waktu itu. Makanya muncullah batik saung galing dan sebagainya. Nah, mungkin tapi abis itu tidak ada lagi sebuah setelah momen tersebut memang dalam sejarah perbatikan memang abis itu nggak muncul lagi kan, Prof ya. Jadi saung galing akhirnya menjadi motif-motif legenda lah gitu ya, motif-motif disebutkan sebagai motif klasik, motif Indonesia dan sebagainya. Nah, kalau batik di Jakarta yang saya teliti sekarang ini, Prof, izin ada regulasi dari pemerintah daerah, mohon maaf, pemerintah daerah berdasarkan dari ada pergub yang mengatur itu dari sejak zaman Jokowi ya, zaman Jokowi menjadi gubernur, kemudian diteruskan oleh Ahok dan kemudian diteruskan oleh Pak Anies. Memang ada beberapa pergub yang dilahirkan untuk membentuk batik secara nasional, maksudnya bisnisnya ya, maksudnya ekosistem batik di Jakarta, termasuk. Nah, turunan-turunannya itu adalah masuk ke suku-suku dinasnya, Prof. Jadi sekarang ini batik di Jakarta itu menjadi menarik karena ditumbuhkan lagi. Jadi sekarang ini setiap wilayah seperti misalnya Jakarta Barat. Jakarta Barat itu di provinsinya suku dinasnya bukan diharuskan, akhirnya mencari identitas Jakarta Barat. Dan ternyata mereka ketemu identitasnya itu berdasarkan dari eh, hal yang endemik yang ditemukan di lingkungan. Ternyata Jakarta Barat itu menarik. Mereka punya habit sangat banyak ditemukan tanaman anggrek, dendrobium, dan Ya. ikan cupang, Prof. Nah, ini Ya. menarik. Nah, akhirnya itu dijadikan sebagai identitas wilayah. Jadi, punten Mbak Ana, nanti kalau ke Jakarta nih, Mbak Ana melihat tuh di Jakarta Utara, Mbak Ana akan melihat tonggak-tonggak atau sisi-sisi di jalannya itu ada merepresentasi Jakarta Barat seperti anggrek dan ikan cupang. Nah, itu diangkat sekarang menjadi pakaian dinas wajib dinas Jakarta Barat. Jakarta Nah, Barat ya. kemudian Jakarta Utara, Prof, Jakarta Timur. Jakarta Timur itu ternyata mereka punya jadi setelah mereka eksplorasi, ternyata jadi mereka saat ini punya sejak tahun 2017 kalau nggak salah, mereka sedang menggali hal-hal apa yang menjadi kearifan lokal dari setiap wilayah di Jakarta. Kayak tadi Jakarta Barat akhirnya menemukan anggrek dan ikan cupang. Kemudian yang menarik Jakarta Timur, mereka akhirnya ternyata menemukan banyak sekali varian-varian bambu apus dan juga burung gelatik gitu. Akhirnya itulah diangkat menjadi ikon wilayah Jakarta Timur dan dijadikan sebagai batik yang diwajibkan digunakan oleh ASN di Jakarta Timur. Ada motifnya Ya. memang tidak angkat nih di sini karena memang beda pembahasan. Tapi ini sedikit aja, Prof. Kemudian akhirnya ternyata sekarang setiap suku dinas itu punya. Bahkan yang lebih menarik lagi sekarang setiap kedinasan provinsi seperti Depnaker,
Depnaker DKI atau departemen apa pokoknya provinsi dari DKI, Dishubnya DKI itu juga sekarang punya batik-batik yang merepresentasi setiap wilayahnya, Prof. Jadi Tapi ini jadi bisa disebut Betawi nggak semuanya itu? tidak, Prof. Batik Oh, Jakarta, ya, karena Jakarta. ya batik Jakarta. Nah, Hmm. makanya memang kalau jadi akhirnya dalam pokok pikiran budaya Betawi itu memang disebutkan, Prof, gitu bahwa eh, bahwa budaya Betawi itu inti, Prof, inti. Tapi bungkusnya itu bisa kebudayaan lain. Nah, makanya seperti yang tadi saya bahas bahwa memang pernah ada pembahasan tentang sebaiknya batik yang dihasilkan di Jakarta itu disebut apa. Waktu itu pernah memang kepala pihak Museum Tekstil menyebutkan bahwa yang dikategorikan batik sebagai batik Jakarta atau batik Betawi adalah batik yang memang diproduksi artinya yang dibuat ya, Prof, ya, yang dibuat di Jakarta. Nah, itulah yang diakui sebagai batik yang Jakarta gitu, Prof. Jadi apabila batik Betawi dikerjakannya di Jawa, dia tidak bisa disebut sebagai batik Betawi. Betawi. Tapi hanya motifnya meminjam Betawi. Nah, gitu, Prof. Jadi dari mulai proses sampai selesai di Babat Ya, harus di Betawi. harus Jakarta. Ya, harus Jakarta atau harus di Betawi. Nah, itulah yang disebut. Nah, cuman sekarang memang akhirnya banyak juga pembatik-pembatik di Jakarta yang tidak sabar gitu. Dalam artian ini kurang, maksudnya mereka pengen mengarah ke klasik. Gaya-gaya klasik kan sangat sulit ya, seperti yang tadi Prof cerita, apa cantingnya aja kecil-kecil kan, beragam dari ukurannya dan sebagainya. Nah, banyak yang akhirnya tidak sabar karena mengejar target batiknya harus halus. Jadi mereka hanya meminjam motif Betawi atau meminjam motif Jakarta, tapi diproduksinya kan di luar, di Solo di luar, ya, ya. gitu ya. Tapi dijualnya di Jakarta karena mereka sangat paham siapa segmen mereka gitu. Segmen mereka pasti orang-orang yang memang ya profiling para pemimpin Jakarta ya, kayak misalnya dari Kapolri Jakarta, Polda Jakarta, pokoknya intinya kedinasan-kedinasan yang memang membawa nama Jakarta. Nah, umumnya mereka menggunakan batik-batik Jakarta sebagai merepresentasi wilayahnya, gitu, identitasnya. Mungkin gitu, Prof, sedikit ditambah dari. Waduh, ini nggak terasa sudah jam 5.10 Ya, ini ya. Iya. Iya, Mbak Menarik. Arum, terima kasih. Ini nanti diskusinya khusus nih, Mbak. Yang lainnya Bu Otin, Bu. Iya, makasih. Luar juga bisa. Masih betah untuk diskusi, tapi ya waktu juga lah ya yang memisahkan kita. Mungkin ada yang saya garis bawahi mungkin dari ketiga paparan ibu-ibu tadi ya, walaupun ada banyak peran gitu ya, peran publik, peran domestik, tapi ya setiap perempuan itu menjalankan semua perannya secara seimbang ya. Jadi tidak ada yang lebih yang mana gitu ya, semua itu karena ya tadi perempuan itu multitasking ya, tadi katanya mungkin itu adalah keunggulan dari perempuan itu sendiri.